Papa, Papa. Haya. Halo. Gitu. Halo. Haya. Udah. Open house. Hai, hari ini tanggal 12, hari sebelum lebaran. Rencananya hari ini mau masak untuk lebaran besok. Menunya ya menu-menu seperti di Indonesia pada umumnya. Mau bikin rendang daging, opor ayam, sama sambal goreng kentang. Udah tinggal lama di sini. Udah tahu juga menu lebaran khas di sini kayak apa, tapi dari lebaran tahun ke tahun setiap lebaran selalu masak menu lebaran khas Indonesia pada umumnya. Soalnya untuk mengobati rasa rindu juga. Di rumah sepi ya. Hari ini babaknya Ezel kerja, terus Ezel tadi udah pulang sekolah, terus langsung tidur siang. Tadi Ezel sekolahnya half day, jadi cuma 1 jam sekolah. Terus nyampe rumah langsung tidur deh, jadi mamanya bisa siap-siap buat masak. Oh ya, ngomong-ngomong soal sekolahnya Ezel, mamanya Ezel mau update nih tentang bayaran sekolah Ezel per bulannya. Kemarin waktu persiapan sekolah, di vlog persiapan Ezel sekolah, tertera kan, dilampirkan ada macam brosur gitu untuk bayaran atau iuran anak sekolah per bulan. Iuran untuk bayaran sekolah Ezel per bulannya itu sekitar 171 sekian. Nah, iuran itu masih anggaran kotor, belum dipotong subsidi atau subsidize. Nah, kemarin babanya Al udah apply subsidi dan alhamdulillah dapat. Kita dapat subsidi sebesar 156 kalau nggak salah. Jadi si total iuran per bulan itu 171 dikurangi 156, kurang lebih Ezel hanya bayar iuran $15 per bulannya, sekitar 150.000. Ya alhamdulillah, segitu pun udah ringan lah ya, udah kecil gitu per bulannya $15. Mungkin ada yang sempet kaget ngelihat iuran Ezel per bulannya itu sekolah kok mahal banget, pastikan 171 itu kalau dirupiahkan sekitar 1.700.000. Ya memang besar gitu kan dengan uang segitu, ternyata belum dipotong sama subsidi. Nah, subsidi itu setiap anak, setiap pemerintah ke anak itu berbeda-beda ya, tergantung dari informasi yang kita berikan saat apply. Nah, seperti apa sih informasinya? Pertama, rumahnya itu sewa atau beli juga itu berapa kamar. Kalau di sini kan ada keterangannya, misalnya 2 room, 3 room, 4 room, 5 room. Nah, dari keterangan rumah kita itu berapa room itu berpengaruh sama anggaran subsidi yang bakal pemerintah berikan kepada kita. Selain informasi tentang rumah, juga keterangan gaji. Misalnya orang tuanya Ezel nih, babaknya Ezel, mamanya Ezel kerja apa, kerja di mana, gajinya berapa gitu. Jadi setiap anak pasti berbeda untuk mendapatkan subsidinya. Ada tuh temennya Ezel misalnya dapat subsidinya besar karena memang kepemilikan mereka dari rumah dan gaji orang tuanya memungkinkan mereka mendapat subsidi yang besar, sehingga temannya Ezel tuh membayar uang sekolah hanya $2 saja setiap bulannya. Murah banget kan, $2 itu sekitar 20.000. Nah, jadi ya alhamdulillah diringankan dengan adanya subsidi kayak gitu. Nah, begitulah. Jadi karena Alvareza lahir di sini, yang otomatis menjadi Singaporean citizen, jadi dijamin kesejahteraannya sama pemerintah, apalagi di aspek edukasi ya. Selain subsidi, insya Allah kedepannya di jenjang sekolah semakin tinggi akan dapat subsidi-subsidi lainnya yang meringankan orang tuanya untuk menunjang juga pendidikan Ezel di sekolah kayak gitu. Sekian informasi tentang sekolahnya Ezel, update tentang iuran sekolahnya Alvareza. Oke, kita mau masak persiapan untuk lebaran besok, menu rendang daging, opor ayam, sama sambal goreng kentang. Bahan-bahan atau resep kayak gitu mungkin banyak ya yang lebih pintar. Kalau mamanya Ezel pribadi sebenarnya nggak jago-jago amat, jauh dari kata jago, masih belajar juga. Yuk temenin mamanya Ezel masak ala kadarnya aja ya. Dapur situation. Kita masak opor ayamnya direbus, nanti bumbunya menyusul bawang merah, bawang putih, 2 bawang ya, terus kunyit, lengkuas, jahe. Bumbunya tadi udah dimasukin, tinggal nanti kita tambahin santan. Warnanya cantik banget dan harumnya udah kayak bau lebaran.
Sekarang kita mau bikin rendang. Tadam, ini rendangnya, rendang daging. Setelah tadi bumbu tadi sama tanda sayurnya sudah mendidih, masukkan daging yang udah dipotong, nggak terlalu besar sengaja, agak kecil biar cepat empuknya dan gampang makannya. Nextnya kita bikin sambal goreng kentang. Potong 1 tadi udah digoreng kentangnya, itu potong 2. Cadan, sambal goreng kentangnya begini. Next day. Hai, good morning, assalamualaikum, selamat hari raya Idul Fitri. Kita mau sarapan ketupat dulu. Nah, ini kemarin yang udah dimasak, ketupat lebaran khas Indonesia ya. Udah berapa tahun tinggal di sini, setiap lebaran pasti bikinnya ketupat khas lebaran Indonesia. Karena belum pernah juga sih bikin ketupat sama lauk-lauk khas lebaran sini. Nah, ini ada opor ayam, ada rendang, ada sambal goreng kentang. Nah, kemarin sempat kirim-kiriman sama tetangga. Nah, tetangga giliran kirim ketupatnya tadi barusan. Nah, kita lihat ya perbedaannya. Nah, ini ketupat lebaran khas Singapura. Isinya ada apa aja? Yuk kita lihat yuk. Tentunya pastinya ketupat atau lontong ya sama. Terus kuah di sini, kuah apa? Kalau biasa kan kita kuah tuh biasanya sama opor, sama kuah rendang, misalnya rendang Sunda ya, bukan rendang Padang. Terus semur misalnya. Nah, kalau di sini basahnya sama kuah sayur lemak. Sayur lemak itu kalau di kita kayak ketupat sayur, nah kayak gitu sama persis. Bedanya isinya kalau di sini ada sayur kacang panjang, sayur kol sama bengkuang. Kalau di kita ketupat sayur biasanya kan kol, wortel sama labu siam ya. Nah, kalau ketupat sayur kan biasanya itu makanan kita sehari-hari buat sarapan pagi. Nah, kalau di sini khas untuk lemak sayur atau sayur lemak ini tuh khasnya lebaran gitu. Selain ada isi sayur kacang panjang, kol sama labu siam, sayur lemaknya juga biasanya ada tahu tempe. Tahu tempenya dipotong kayak gitu biasa. Selain itu ada lauk lainnya seperti telur balado atau telur sambal. Terus ada sambal goreng. Di sini juga ada sambal goreng, tapi di sini disebut sambal goreng itu isinya tahu, tempe sama kacang panjang. Nah, kalau di kita sambal goreng kentang, kalau di sini sambal goreng itu isinya tahu, tempe, kacang panjang. Jadi biasanya bahan tahu, tempe, kacang panjang itu dibikin 2 menu. Di sayur lemak ada tahu, tempe, kacang panjang, terus di sambal goreng juga ada sambal goreng tahu, tempe, kacang panjang gitu. Tapi selain itu ada juga sambal goreng ati atau disebutnya sambal goreng pengantin. Disebut sambal goreng pengantin mungkin sering dijumpai di nikahan-nikahan ya, di hajatan-hajatan itu. Kalau di kita sambal goreng kentang kan khasnya biasanya pakai ati juga atau pakai pete atau dicampur tiganya kentang, ati, pete gitu. Ini kebetulan bikinnya sambal goreng kentang namanya Eza. Terus ada rendang daging juga sama ya, bikin rendang daging juga. Terus ini ayam apa Babak? Biasanya ini sambal masak merah. Oh, ayam masak merah. Plus serundeng ditaburin sama serundeng ini. Seperti itu, lumayan juga ya terlihat perbedaannya khas Indonesia dan khas Singapura atau Melayu gitu kan. Mungkin di Indonesia bagian Melayu juga mungkin ada yang mirip-mirip ini ya, ada mirip-mirip di sini yang pakai sayur lemak juga mungkin. Tapi sebagian besar lebaran di Indonesia itu seperti ini, opor, rendang atau semur, ada sambal gorengnya, pakai bihun, kayak gitu. Oke, selamat makan. Gimana Bapak? Sedap. Opor ayam, betul. Opor ayamnya yang lemak cili padi sama. Iya, sama memang, hampir sama. Cuma iya sayang. Bedanya kalau lemak cili padi pakai cili, karena judulnya kan udah kelihatannya cili padi sama terasi ya biasanya atau belacan. mungkin Ya. itulah. Kalau opor ayam enggak pakai cuma bumbu-bumbu basic sama santan aja. Enak Bapak. Rendang. Rendangnya gimana rasanya? Rendangnya rasa buah. Terus rasanya Macam rendang. rendang. Tapi ini ada Indonesia punya rasa.
Beda rasanya sama di sini. Beda. Kentangnya pedas ya? Oke lah, kabel opor. Perpaduan yang sangat pas. Mantap, meletok. Good morning, assalamualaikum. Put. Sakit perut? Eza pagi-pagi sakit perut. Hari ini Eza mau apa? Lontong. Put. Sakit perut. Oh, oke. Jadi nggak mamam dulu gitu. Sekarang kita mau tunjukin kue hari raya di sini. Sebagian kue hari raya ya. Ala mix. Aslinya lebih banyak macamnya. Nah ini kemarin order di kakak yang aslinya orang Indonesia juga, tapi emang udah lama tinggal sini. Jadi dia pandai bikin kue setengah akhirnya ada. Terus ini ada kue cornflakes ini rasanya enak. Terus di sini kemarin yang waktu kita beli di Gelang ya, di Tanjung Katong ya, di sana kue. Ini kue dahlia coklat, ini kue cheese crunchy katanya. Nah ini kue khas lebaran di sini yang sejuta umat ya bisa dibilang ya, kue tart. Namanya kue tart. Waktu pertama dengar sih aku shock tuh, maksudnya shocknya kaget gitu. Kue tart di Indonesia tuh terkesan kebanyakan tuh kue birthday, kue tart. Kue birthday, ya kan pemirsa, teman-teman, sama nggak pemikirannya? Ternyata waktu dilihat kue tart tuh seperti ini ternyata. Yang di kita namanya kue nastar. Nah ini dia, dapat kirim dari Indonesia. Sebenarnya ini ada banyak banget yang hancur nih. Yang sebelah sini hancur tuh. Ini yang berhasil diselamatkan, yang masih utuh. Nah ini penampakannya. Jadi di sini kue tart namanya, di Indonesia namanya nastar. Isinya sama sebenarnya ya, kue yang ada nanasnya, ada selai nanasnya. Bedanya nanas kue tart nanasnya tuh ada di atas atau di luar lah. Nah kalau nastar kuenya Indonesia itu di dalam, jadi pas digigit tuh ada gitu. Juga penampakan kue keju yang hancurnya, ada sebagian utuh yang udah diambil sama di bawah-bawahnya. Kue keju aslinya tuh segede gini. Kebetulan Kak Ayu bikinnya agak jumbo dibandingin sama yang aslinya, mungkin karena di packaging di sini aslinya pakai toples ini, jadi kalau ukurannya kecil-kecil jadi kan takut hancur ya kalau di sini, jadi sengaja bukan dibikinnya gede-gede. Kalau di Indonesia toples lebaran tuh kayak gini bapak, kayak gini packagingnya. Toples? Kontainer. Gitu. Kalau di sini toplesnya kayak gini. Bapak nastar dari Indonesia, dia kuenya gampang melt gitu ya, makanya waktu dibawa ke sini tuh hancur karena kuenya lembut banget. Dibanding yang di sini. Perbedaan. Beda. Dan ini rasa lebih pada nanas. Dan ini lebih rasa macam ada kejunya. Ya memang. Nastar ini ada perpaduan dari kejunya juga, dari kuenya, sama ada hiasan di atasnya kayak gitu. Halo, assalamualaikum. Minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hari ini kita mau berkunjung ke rumah neneknya Ezel. Peraturan baru. Peraturan baru keluar beberapa hari lalu. Dan peraturannya berlaku dari tanggal 8 sampai tanggal 30 karena penambahan COVID yang lumayan meningkat dan suasana lebaran. Pemerintah khawatir ya bakal banyak penambahan kasus, jadi kebijakan barunya silaturahmi gitu maksimal 5 orang yang datang. Yang datang dalam satu hari. Jadi nggak bisa ramai-ramai kayak dulu sebelum ada corona. Jadi sebelum ada corona biasanya teman-teman gitu satu family atau bisa 2 family gitu datang berkunjung ke satu rumah, ke rumah lain dalam satu hari itu bisa lebih banyak rumah. Tapi semenjak ada COVID mulai 2020 tahun yang lalu itu betul-betul lockdown, tidak boleh berkunjung manapun ya Bapak ya. Lagi di hari raya itu benar-benar dijaga. Tahun ini boleh berkunjung tapi maksimal 5 orang dalam satu hari. Mama. Sebelum ada corona sebetulnya suasananya biasa-biasa aja. Kayak hari biasanya, mungkin bakal kelihatan ada beberapa orang bergerombol pakai baju kurung gitu untuk bersilaturahmi dari rumah ke rumah. Tapi semenjak COVID ini ditambah dari dulu udah biasa, ditambah COVID jadi makin sepi gitu, makin biasa aja, makin kurang rame. Kurang rame seperti hari-hari biasanya. Seperti malam takbiran yang semalam kan sempat ambil video. Malam takbiran di sini juga sunyi gitu ya, bebas, sepi dibanding di Indonesia. Berkumandang takbir-takbir tuh dari azan maghrib sampai azan subuh besoknya. Di sini betul-betul sepi. Jadi kita nggak dengerin takbiran tuh dari radio aja, dari radio.
seperti azan yang mungkin teman-teman tahu atau ada yang belum tahu juga, diperbolehkan, tetapi dengan volumenya kecil. Jadi yang dengar juga paling berapa meter, ada 1 kilometer, kurang dari 1 kilometer tuh kedengaran. Kayak rumah kita ini kan dekat sama masjid, masjid itu di depan aja, tapi jarang banget kedengaran suara azan. Mama. Kita mau pergi beraya. Satu rumah aja tapi. Tahun ini dress code-nya hitam. Eza, mana Eza? Selamat Hari Raya. Jadi pening. Kesana ke dapur, kesana. Suasana lebaran di sini kayak hari-hari biasa. Oh iya, ada lampu ya.